Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Novi untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kolonialisme Barat di Indonesia. Ini adalah materi pokok pada pertemuan pertama di semester ini, ya, di semester yang pertama, pertemuan yang pertama. Nah, kolonialisme Barat di Indonesia itu KD-nya adalah 3.1, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Nah, jadi dengan mempelajari materi ini diharapkan anak-anak itu bisa menganalisis proses masuknya sampai dengan perkembangan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia. Nah, adapun yang akan kita bahas hari ini adalah khusus mengenai masuknya bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia. Perhatikan gambar ini anak-anak. Di situ ya ada ibu tempel-tempel gambar orang Eropa ya. Perawakan orang Eropa tinggi, putih, ya kan? Nah, terus di sana ada kapal-kapal yang besar. Ya, di sini menggambarkan bahwa kedatangan mereka adalah menggunakan kapal-kapal besar, ya, kapal-kapal laut, ya, karena dulu tuh kan orang fokusnya ya menggunakan alat transportasi air atau laut, gitu ya, untuk melakukan penjelajahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini pada hari ini, itu diharapkan anak-anak atau para peserta didik mampu menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Di sini ada peta konsep ya tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di sana ada sebabnya, yaitu berdagang, jiwa penjelajah, penyebaran agama. Tujuannya adalah membeli rempah-rempah, ada gold, glory, gospel. Terus ada bangsa yang datang itu, bangsa Barat yang datang ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka melaksanakan berbagai macam kegiatan, ya, ada kegiatan yang berhubungan nanti dengan politik, ada ekonomi, sosial, dan budaya yang juga berpengaruh nantinya pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, di sana akhirnya menimbulkan perlawanan dari berbagai daerah. Oke, kemudian perhatikan gambar-gambar ini anak-anak. Nah, ini ada jenis rempah-rempah. Yang pertama, ya, ini anak-anak cewek, ini anak-anak perempuan ini pasti sudah sangat familiar dong ya dengan rempah-rempah ini. Bisa kita temukan di dapur ya, di dapur. Kalau yang sering bantu mamahnya masak di dapur pasti tahu nih nama rempah-rempahnya. Yang pertama ada gambar kayu manis. Nah, terus yang kedua ada kapulaga. Terus yang ketiga ada cengkeh. Yang keempat ada lada. Ini ladanya kebetulan lada hitam, ya. Ada apa dengan rempah-rempah ini? Nah, kenapa Bu ada rempah-rempah di situ? Ada nggak hubungannya dengan materi kita? Ada ya anak-anak. Nah, jadi rempah-rempah ini menjadi salah satu faktor ya penyebab kedatangan orang Eropa ke Indonesia ya pada abad ke-15, yaitu mencari rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah? Untuk
apa ya kira-kira rempah-rempah untuk masak, Bu? Ya, untuk masak ya. Nah, jadi rempah-rempah ini sangat dibutuhkan ya oleh bangsa Eropa ya, karena mereka yang tinggal di Eropa memiliki iklim ya, iklim dingin atau musim salju ya. Jadi mereka memerlukan rempah-rempah ini untuk menghangatkan tubuh mereka supaya menjaga kesehatan mereka pada musim dingin. Lebih daripada itu, rempah-rempah juga dimanfaatkan untuk untuk ramuan kecantikan ya, untuk campuran pada produk kosmetik dan lain-lain gitu ya. Sehingga harga rempah-rempah ini menjadi sangat mahal di Eropa. Nah, jadi orang Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah ini, anak-anak ya. Jadi kita sangat bersyukur ya, karena negeri kita, tanah air kita sangat subur, sangat kaya gitu ya, menghasilkan berbagai macam jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan, obat-obatan, makanan yang semuanya memiliki manfaat yang sangat bagus untuk tubuh manusia. Kita lihat yang pertama, ada kayu manis katanya. Memiliki rasa yang unik, yaitu sedikit manis pedas, memiliki manfaat untuk menyehatkan pencernaan, mengurangi gula darah dan kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya ada kapulaga, mencegah bau mulut, juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan nafsu makan. Berikutnya ada cengkeh, memiliki banyak sifat antibakteri di dalamnya. Oleh karena itu, cengkeh mampu menyembuhkan sakit gigi secara alami. Ada yang pernah nggak coba-coba tuh mengobati sakit giginya dengan cengkeh? Berikutnya ada lada hitam. Nah, lada ini kan ada lada yang biasa ya, lada putih, ada yang lada hitam. Nah, lada hitam katanya selain menambah rasa pedas dalam masakan, lada hitam juga digunakan sebagai pembangkit nafsu makan dan tonik yang bagus untuk menenangkan saraf. Nah, itu dari hanya sebagian kecil dari rempah-rempah yang ada, anak-anak. Jadi ada banyak sekali jenis rempah-rempah yang lain yang terdapat di Indonesia, dan ini diburu oleh bangsa Eropa. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, kita lanjut. Di sini ada tujuan kedatangan bangsa Barat. Yang pertama itu adalah mencari kekayaan. Nah, termasuk dengan berdagang. Nah, mencari kekayaan ini salah satunya ialah dengan memperoleh atau mencari sumber penghasil rempah-rempah yang tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi rempah-rempah itu harganya sangat mahal di Eropa. Ya. Jadi mereka berupaya berlomba-lomba untuk mencari di mana sih sebenarnya sumber penghasil rempah-rempah itu. Ya, dalam pikiran mereka apabila berhasil mendapatkan gitu ya tempat penghasil rempah-rempah, tentu akan menghasilkan kekayaan. Selain itu, mereka juga memerlukan tempat untuk memasarkan hasil produksi industri bangsa Eropa ya, sehingga mereka perlu mencari tempat pemasaran untuk berdagang gitu ya. Jadi semakin banyak berdagang, semakin kaya gitu ya. Terus menyebarkan agama atau gospel, dalam hal ini adalah semangat yang dimiliki oleh bangsa Portugis dan Spanyol secara khusus gitu ya. Mereka memiliki misi untuk menyebarkan agama gitu ya. Jadi setiap kali mereka melakukan pelayaran itu pasti ada di dalam kapal, dalam ekspedisi itu mereka bawa pendeta atau pastor ya, yang nanti diharapkan ketika sampai di wilayah yang dituju itu bisa menyebarkan agama gitu ya. Terus mencari kemuliaan atau glory. Nah, di dalam sudut pandang bangsa Eropa pada abad 15 itu, mereka beranggapan bahwa semakin banyak mereka menduduki suatu wilayah, di wilayah yang baru, maka semakin mulia, semakin jaya ya bangsa mereka gitu ya di hadapan bangsa-bangsa yang lain.
Nah, ini nanti yang menyebabkan munculnya kolonialisme dan imperialisme, ya. Karena tadi semakin ada anggapan bahwa semakin mereka banyak menguasai suatu wilayah, maka semakin mulia, semakin jaya, ya, semakin terkemuka bangsa mereka di depan bangsa Eropa yang lain, ya. Nah, jadi itu anak-anak tujuan kedatangan bangsa Barat secara umum. Nah, lanjut lagi ke latar belakang yang mendorong penjelajahan bangsa Eropa, ya. Apa sih latar belakangnya gitu ya, kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia. Nah, jadi di sini ada beberapa latar belakang ya. Yang pertama ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada 1453. Nah, di sini pada awalnya gitu ya, Konstantinopel adalah wilayah tempat tempat berdagang rempah-rempah di Eropa, di Konstantinopel, ya. Nah, jadi ini ceritanya berhubungan dengan peristiwa Perang Salib. Nah, ketika terjadi peperangan antara orang Eropa, atau dalam hal ini Kristen, dan orang Asia Barat, ya, atau Turki di sini yang beragama Islam gitu ya. Mereka saling memperebutkan wilayah Konstantinopel, ya, pusat perdagangan di Eropa ini. Dan pada akhirnya itu dimenangkan oleh Turki Utsmani, ya, sehingga wilayah Konstantinopel jatuh ke kekuasaan Turki Utsmani. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel sebagai pusat perdagangan rempah-rempah tadi ke tangan Turki Utsmani, ini bangsa Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagangan dan juga rempah-rempah gitu ya, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam wilayah Konstantinopel. Nah, di sini bangsa Turki mempersulit kedatangan para pedagang Eropa ke daerah kekuasaannya. Nah, mengakibatkan perdagangan antara Eropa dan dunia timur itu mengalami kemunduran, bahkan kemudian terputus, ya. Nah, wilayah sekitar Laut Tengah yang semulanya ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara ini menjadi sepi. Nah, ya, karena ditutup aksesnya tadi oleh bangsa Turki. Nah, ini menyebabkan orang Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, ini menyebabkan rempah-rempah itu menjadi sangat langka di Eropa, ya. Nah, karena mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, ya terpaksa akhirnya bangsa Eropa memutuskan untuk mencari sendiri di mana sih sebenarnya penghasil rempah-rempah itu berada. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Ke dunia timur, ya. Nah, jadi Marco Polo ini adalah seorang penjelajah gitu ya. Dia ikut menjelajah bersama ayah dan juga pamannya, ya, yang mereka boleh dikatakan adalah seorang pedagang gitu ya. Nah, perjalanan yang ditempuh oleh Marco Polo berserta dengan orang tua serta pamannya ini adalah pelayaran ke Cina, ya. Nah, jadi
sesampainya di Cina ya, di sana mereka menetap kurang lebih selama 20 tahun ya, sambil mempelajari bahasa dan kebudayaan bangsa Asia yang berada di sekitar wilayah Cina. Nah, setelah berhasil mempelajari dan mengetahui kurang lebih seperti apa wilayah timur ya, kemudian Marco Polo menceritakan atau menuliskan cerita tentang perjalanan atau ekspedisinya yang dia tuangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul The Travels of Marco Polo ya, dan buku ini menjadi sangat terkenal dan dijadikan sebagai acuan bagi bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran ke dunia timur. Terus berikutnya ada penemuan ya, teori yang mengatakan bahwa bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, atau teori heliosentris biasanya kita kenal seperti itu, yang didukung oleh Galileo dan Copernicus. Nah, jadi dulu orang beranggapan bahwa bumi ini bentuknya tidak bulat anak-anak, jadi bentuknya itu tuh datar lurus ya, yang entah ujungnya akan jatuh di mana gitu ya. Jadi orang khawatir gitu ya ketika ingin melakukan suatu perjalanan karena mereka tidak memiliki panduan yang jelas gitu ya, ini bumi berakhir atau berujung di mana gitu ya, apa bentuknya kotak atau segitiga. Nah, jadi ketika diketahui bumi itu bulat gitu ya, ya mereka berpikir pasti mereka bisa, ketika mereka berangkat ke suatu tempat mereka pasti akan bisa kembali lagi ke tempat itu gitu ya, karena bumi itu bulat atau melingkar gitu ya, bisa melakukan penjelajahan samudera, dan ini yang menjadi faktor gitu ya berikutnya yang menjadi pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu yang terakhir ada semangat Reconquista atau balas dendam terhadap Islam. Nah, ini tadi adalah peristiwa perang salib tadi gitu ya. Jadi dalam hal ini mereka berupaya untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa bangkit kembali dari keterpurukan gitu ya, akibat kekalahan pada perang salib ya. Ekonominya bisa bangkit kembali dengan cara mencari wilayah penghasil rempah-rempah itu sendiri, dan itu ternyata terbukti ya, mereka berhasil sampai ke wilayah Indonesia. Semoga bisa dipahami anak-anak. Nah, ini ada penjelajahan bangsa Eropa, itu terdiri dari ya, yang pertama ada orang Portugis, itu diwakili oleh Bartolomeus Dias. Nah, dia menyusuri pantai Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Terus ada pelopor bangsa Spanyol, itu ada Christopher Columbus. Terus ada Ferdinand Magellan yang mencapai kepulauan Filipina ya. Christopher Columbus ini yang nanti menemukan benua benua Amerika ya kan, dalam penjelajahannya itu. Terus ada pelaut Inggris, itu dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Yang kemudian mereka akhirnya membentuk kongsi dagang EIC yang nanti jadi saingannya POC milik Belanda ya. Terus ada pelaut Belanda yang berhasil mendarat di Banten nantinya adalah Cornelis de Houtman. Kemudian nanti Belanda mendirikan kongsi dagang VOC. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Nah, ini tadi kurang lebih ringkasan dari penjelajahannya tadi ya. Ada Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Sebastian de Elcano, terus dan lain-lain gitu ya, banyak. Bisa kalian baca. Nah, ini Inggris, Belanda dan Inggris. Nah, oke anak-anak, segitu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini gitu ya. Kalian bisa mencari referensi lain dari buku, dari internet ya, silahkan mencari tambahan materi untuk untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang
latar belakang dan tujuan dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di WA group atau di Google Class. Oke, sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.